Kenapa banyak orang Indonesia yang berpendapat bahwa kaum Melayu Malaysia itu sombong? Jawabannya sebetulnya sangat mudah. Pertama, dari segi ekonomi Malaysia sedikit lebih maju dan makmur. Karena mereka tinggal meneruskan tatanan Inggris. Mereka dipandu pula oleh British, sehingga Malaysia cepat berkembang, apalagi wilayahnya kecil. Nah, yang kedua adalah kaum Melayu melupakan, atau sebagian tidak tahu mengenai jati diri mereka yang sebenarnya, terutama kaitannya dengan Indonesia. Jadi kombinasi dua hal itu, yakni merasa lebih maju, lalu tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai jati diri yang sebenarnya. Itulah yang bikin sombong. Pertanyaan selanjutnya tentu saja, kenapa mereka melupakan jati diri atau identitasnya? Tujuannya tentu saja agar kaum Melayu Malaysia tidak rendah diri dan terlihat sebagai kaum yang kuat. Mereka berusaha menciptakan ilusi bermacam-macam. Misalnya, ilusi mengenai alam Melayu, Mahawangsa Melayu, dan rumpun Nusantara Melayu. Sebetulnya propaganda kemelayuan ini sangat paradoks. Malaysia ingin jadi negara maju dan modern, tapi di sisi lain tetap mengandalkan sentimen kuno, yakni kesukuan atau perkauman. Negara bangsa yang modern seharusnya tidak mengobarkan sentimen yang primitif. Mungkin, kaum Melayu Malaysia telah putus asa karena tidak sanggup membangun negara bangsa. Mereka juga tidak berani menumbangkan sultan-sultan yang feodal. Padahal Kesultanan Melayu Malaysia dulu adalah kaki tangan penjajah. Jadi slogan serumpan serumpun atau Mahawangsa Melayu atau rumpun Nusantara Melayu, semua itu hanya propaganda. Dan intinya juga sama saja, tujuannya pun sama, yakni agar kaum Melayu Malaysia terkesan jadi kaum yang hebat. Lalu, raja-raja Melayu pemuja penjajah itu aman-aman saja. Tapi semua itu pada dasarnya hanya dongeng dan ilusi. Semua itu hanya mimpi atau ilusi karena tidak melekat pada negara bangsa. Wilayah yang diilusikan itu bukan wilayah nyata yang menjadi kedaulatan Malaysia. Pendek kata, kaum Melayu Malaysia diperbodoh oleh sultan-sultan sendiri, para profesor bergelar datuk-datuk dan kekuatan politik lama. Kaum Melayu Malaysia dibuai dengan propaganda dan mimpi indah. Dengan begitu, kaum Melayu Malaysia yang kecil dan kerdil merasa jadi bangsa besar, bertamadun hebat, atau memiliki sejarah dan budaya yang hebat. Tentu, sekali lagi, semua itu hanya halayan. Itu sebabnya, kaum Melayu Malaysia malu dan frustasi ketika ilusi mereka dibongkar. Karena, realitasnya sungguh bertolak belakang. Kenyataannya bahkan amat memalukan. Begitu slogan serumpun atau alam Melayu dihapus, realitasnya menyedihkan. Nah, berikut ini adalah sejumlah hal yang memalukan, yang selama ini berusaha ditutup-tutupi dengan slogan serumpan serumpun. Yang pertama, dengan konsep serumpun atau alam Melayu dan sebagainya tadi, kaum Melayu sebenarnya ingin menutupi kenyataan bahwa kaum Melayu Malaysia adalah bangsa yang kecil. Jumlah penduduk Malaysia sekarang sekitar 33 juta. Adapun kaum Melayu Malaysia hanya sekitar separuh dari jumlah ini. Jadi kaum Melayu Malaysia hanya sekitar 16 juta. Itu pun sebagian adalah Melayu palsu. Melayu palsu adalah orang bukan dari suku Melayu tapi dipaksa jadi Melayu. Bandingkan dengan suku-suku di Indonesia. Pada tahun 2010 saja, orang dari suku Jawa telah mencapai 95 juta, kemudian disusul oleh suku Sunda, Batak, dan seterusnya. Nah, dengan konsep serumpun Melayu, kaum Melayu ingin menutupi realitas bahwa jumlah kaum Melayu Malaysia yang sangat kecil itu. Dengan konsep serumpun, Malaysia berusaha merangkul kaum Melayu di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Padahal mereka jelas berada di negara yang berbeda yang memiliki konsep negara yang berbeda pula. Orang Melayu di Thailand misalnya, kini jelas mengutamakan bahasa Thai. Bahasa Melayu di Singapura bahkan terancam punah. Lalu, orang Melayu Indonesia pun telah bangga menjadi bangsa Indonesia yang besar.
Itulah yang mengesankan bahwa konsep serumpun tersebut semacam hayalan bocah kecil yang ingin jadi besar dan hebat. Keinginan seperti ini jelas lucu. Selanjutnya yang kedua, konsep serumpun atau alam Melayu bertujuan untuk menyembunyikan sejarah kaum Melayu Malaysia yang kurang sedap. Kita tahu Semenanjung Malaya tidak memiliki sejarah yang gemilang. Di masa lalu, wilayah ini cenderung menjadi sasaran serangan atau jajahan kekuatan lain, di antaranya adalah Siam, Singosari, Majapahit dan Aceh. Melaka dulu juga mengabdi pada kerajaan Cina. Jadi wilayah Semenanjung Malaya adalah wilayah taklukan banyak kerajaan. Nah, di zaman penjajahan oleh bangsa Eropa, Semenanjung Malaya pun jadi sasaran empuk. Raja-raja Melayu di Malaya juga tidak memiliki keberanian untuk memerangi penjajah Eropa. Yang berusaha membebaskan Malaka saat dikuasai Portugis justru kerajaan dari Jawa dan Aceh. Dulu ribuan orang Aceh, Demak dan Palembang mengorbankan nyawa demi Melaka. Hal yang paling diingat oleh bangsa Indonesia, tentu saja sikap kaum Melayu Malaysia saat Jepang kalah. Saat itu Indonesia memilih memproklamasikan kemerdekaan. Adapun bangsa dan sultan-sultan Melayu di Malaysia cenderung berlindung pada British. Bangsa Indonesia berani berperang menghadapi penjajah. Kaum Melayu Malaysia tidak punya nyali untuk itu. Ketika Bung Tomo membakar semangat pemuda untuk bertempur melawan Inggris di Surabaya pada November 1945, Melayu Malaysia asyik bersama Inggris. Sekali lagi, peristiwa itu tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Perbedaan sikap itu pula yang membedakan mentalitas bangsa Indonesia dengan kaum Melayu Malaysia. Dan hal ini tidak bisa ditutup-tutupi dengan slogan serumpun. Bagaimana mungkin bangsa pejuang dipaksa jadi serumpun dengan bangsa bukan pejuang? Bahkan, hingga kini simbol kepahlawanan Malaysia masih berupa patung tentara British. Berikutnya, yang ketiga adalah slogan serumpun hanyalah untuk menutupi kenyataan bahwa sebagian kaum Melayu Malaysia sebetulnya diaspora suku-suku di Indonesia. Artinya mereka adalah diaspora bangsa Indonesia. Anehnya, mereka cenderung menutup-nutupi realitas ini. Mereka seakan malu untuk mengakui bahwa leluhurnya adalah suku-suku di Indonesia. Karena kaum Melayu Malaysia tidak respek pada leluhurnya di Indonesia, orang Indonesia pun kurang respek pada mereka. Apalagi mereka semua sudah menyebut dirinya Melayu. Orang Jawa di Malaysia pun menjadi Melayu, bahkan merasa sok paling Melayu. Dengan slogan serumpun, kaum Melayu Malaysia seolah ingin melupakan asal-usul mereka. Jadi, mereka merasa kedudukannya sejajar. Bahkan, mereka mengklaim diaspora bangsa Indonesia sebagai diaspora Malaysia. Hal ini sangat lucu. Sebab pusat suku-suku tersebut jelas di Indonesia. Pusat Melayu, Batak atau Minang tetaplah di Sumatera. Pusat Jawa tetaplah di Jawa. Dan Semenanjung bukanlah pusat atau asal-usul suku-suku tersebut. Yang keempat, slogan serumpun adalah cara untuk menutupi niat tak elok mereka, yakni ingin mengklaim atau mencuri budaya di wilayah Indonesia. Mereka seolah berhak atas warisan budaya suku-suku di Nusantara. Padahal Malaysia bukan wilayah asal mula suku-suku itu. Malaysia bukan pusat peradaban suku-suku. Kalau sekedar melestarikan budaya itu, tentu saja malah diapresiasi. Tapi kalau menganggap bahwa warisan budaya itu milik mereka, tentu saja suku-suku di Indonesia akan marah. Slogan serumpun seolah ingin mengaburkan asal-usul suku dan budaya tersebut. Hampir semua suku-suku hebat di wilayah Nusantara berasal dan berakar di wilayah Indonesia. Karena itulah bangsa Indonesia paling berhak atas warisan budaya itu. Sebab, orang-orang di Malaysia hanyalah diaspora dari suku-suku di Indonesia. Mereka adalah diaspora bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kelima.
Slogan serumpun tampaknya sebagai siasat untuk mengklaim bahasa Indonesia atau memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Tujuannya agar bahasa Melayu Malaysia terlihat hebat. Upaya ini sungguh lucu karena bangsa Indonesia mengembangkan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu di wilayah Indonesia sendiri. Malaysia pun meminjam bahasa Melayu dari Sumatera. Bedanya bahasa Melayu Malaysia gagal total dan tidak bermartabat. Adapun bahasa Indonesia semakin hebat dan mendunia. Seperti bocah yang belum dewasa, kaum Melayu Malaysia tidak mau bertanggung jawab atas kegagalan bahasa Melayu Malaysia itu. Mereka lalu merengek-rengek ingin mendompleng bahasa Indonesia yang telah berhasil. Sekali lagi, main klaim seperti ini dengan alasan serumpan-serumpun. Padahal bahasa Indonesia lahir dan berkembang bersama bangsa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan yang amat sakral bagi bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda untuk mengibarkan bahasa Indonesia, kaum Melayu Malaysia masih terlena dalam pelukan British. Begitu pula ketika Indonesia mendirikan dasar-dasar negara Indonesia dengan memakai bahasa Indonesia. Perjuangan seperti itu mungkin sulit dipahami oleh kaum Melayu Malaysia yang tidak pernah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kaum Melayu Malaysia sulit berempati karena tak merasakan beratnya perjuangan mendirikan negara Indonesia, sebuah negara yang benar-benar merdeka. Karena itu, alangkah baiknya kini berusaha untuk bisa mengerti bangsa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia juga perlu mengetahui diri mereka sendiri, jati diri sendiri, agar tidak selalu bingung dan jadi bahan tertawaan netizen Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.